Hai Sobat Kinan, aku ucapkan selamat ya buat yang udah lulus seleksi administrasi kemarin. Nah, buat yang belum lulus jangan berkecil hati, karena kalian masih punya kesempatan di masa sanggah. Mau tahu caranya biar sanggahan kalian diterima? Simak videoku sampai akhir ya. Nanti aku kasih tips biar kalian yang TMS bisa lulus. Jadi video ini khusus buat kamu yang TMS, biar bisa lolos administrasi. Eits, jangan lupa untuk follow dan like videoku juga ya. Nah, bagi teman-teman yang kemarin gagal seleksi administrasi, pasti udah tahu ya bahwa di halaman resume pendaftarannya akan tampil pemberitahuan seperti gambar di bawah ini. Nanti akan disertai dengan penyebab kalian kenapa tidak lolos. Dan kalian bisa mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman administrasi. Jadi, masa sanggah ini adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar yang TMS untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Masa sanggah terhadap hasil seleksi administrasi ini hanya berlangsung 3 hari aja, dari tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023. Jadi jangan sampai lewat dari 3 hari ini ya guys. Nah, jadi guys, sanggahan di sini bukan berarti untuk melengkapi atau memperbaiki atau mengubah kesalahan yang sudah kalian lakukan. Tapi di sini adalah kesalahan dari verifikator dalam memverifikasi data kalian. Kalian merasa bahwa data kalian sudah benar dan sesuai aturan, namun tetap disalahkan. Bisa aja kan ini adalah suatu human error, yaitu verifikatornya kurang teliti atau kurang fokus sehingga membuat kalian menjadi TMS. Nah, di sini kalian berhak untuk menyanggah dari verifikator tersebut. Alasan sanggah yang disampaikan juga harus dapat diyakini kebenarannya dan realistis, juga tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jadi file dokumennya tidak boleh diubah-ubah ya. Kalian hanya tinggal menjelaskan dan membuktikan dalam bentuk kata-kata. Adapun contoh tampilan form sanggahnya seperti gambar ini. Jadi di situ terlihat kenapa alasan kalian tidak lolos, lalu terlihat dokumen kalian upload, dan ada kolom alasan sanggah. Di situ kalian bebas untuk mengutarakan sanggahan kalian. Aku ulangi lagi ya, bahwa di sini ajuan sanggah itu tidak untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar saat mendaftar. Jadi kalau kalian ternyata berkasnya kurang lengkap atau salah, kalian tidak bisa menyanggah. Itu pure murni kesalahan kalian dan kalian tidak bisa lanjut untuk tes berikutnya. Makanya verifikatornya membuat kalian menjadi TMS. Tapi kalau kalian merasa upload berkasnya sudah lengkap dan benar, tapi penelitiannya tetap membuat kalian TMS, maka kalian bisa menyanggah hal tersebut. Jadi kalau misalnya kalian sadar kalau kalian yang salah, kalian tetap menggunakan masa sanggah, maka tetap aja tidak akan mengubah hasil verifikasi karena kesalahan itu ada di kalian. Tapi kalau verifikatornya yang salah, itu masih ada kemungkinan bahwa sanggahan kalian diterima dan kalian bisa lulus administrasi dan lanjut untuk tes berikutnya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan caranya untuk mengajukan sanggahan lewat portal SSC ASN. Yang pertama, kalian buka dulu websitenya di link web sscasn.bkn.go.id. Lalu kalian masukkan nick kalian dan password yang telah kalian buat. Lalu klik masuk. Nah, berikutnya akan tampil resume pendaftaran kalian. Kalian scroll paling bawah untuk melihat hasil seleksi administrasi. Nah, kalau kalian tidak memenuhi syarat, maka kalian klik di bagian ajukan sanggah. Maka akan muncul tampilan form sanggah. Nah, silakan cek kembali berkas atau file yang telah kalian upload. Apakah itu kesalahan verifikator atau kesalahan kalian saat mengupload data? Bisa aja kalian keliru untuk mengupload datanya atau kurang sesuai aturannya. Nah, kalian bisa ngecek sebelum mengajukan sanggah. Jadi kalian klik lihat untuk melihat dokumennya. Setelah kalian lihat dokumennya, kalian isikan alasan sanggah. Semisal KTP-nya katanya verifikator tidak asli, mungkin dikiranya fotokopi ya kan. Kalian ternyata scan-nya tuh menggunakan scan yang jenis hitam putih misalnya. Kalian bisa menyanggah KTP sudah asli berdasarkan mesin scan, namun tampaknya seperti fotokopi, tapi ini adalah asli scan dari KTP saya. Mohon dicek kembali, bisa dengan kalimat seperti itu. Setelah itu kalian klik centang kotak di disclaimer kesediaan menanggung akibat hukum jika isian yang dibuat tidak sesuai dengan dokumen. Lalu klik akhiri proses sanggah. Kemudian akan muncul kotak Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah. Lalu klik baiklah.
Kemudian muncul kotak, apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan? Kalian klik ya. Lalu muncul lagi kotak pengajuan sanggah berhasil. Kalian tunggu dalam waktu beberapa hari, kisaran 1-5 hari ke depan. Maka jika sanggahan kalian diterima, maka di halaman resume pendaftaran akan muncul penjelasan selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Namun apabila sanggahan kalian tetap ditolak, maka akan muncul tampilan seperti sedia kala. Nah, ini ada contoh sanggahan dengan kalimat sanggahan yang baik, sopan, dan melampirkan bukti yang relevan dan juga valid. Dan sanggahan ini hanya dapat dilakukan 1 kali aja ya. Dan verifikator juga hanya bisa mengoreksi sanggahan kalian yang 1 kali aja, biar cepat selesai. Jadi nggak bisa kalian menyanggah berkali-kali. Ini sudah tersistem di akun SSC ASN. Nah, perlu diingat kembali, periode masa sanggah ini hanya berlangsung 3 hari aja, tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023, dan instansi akan menjawab mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober. Dan nanti pengumuman fixnya pasca sanggah dimulai tanggal 22 sampai 28 Oktober. Nah, jadi guys, adapun ketentuan khusus terkait masa sanggah ini adalah yang pertama, pengajuan sanggah hanya berlaku untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Yang kedua, pengajuan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Ketiga, pelamar hanya bisa menyanggah sebanyak 1 kali aja. Yang keempat, pelamar wajib mengajukan sanggahan atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid. Sebab, apabila 1 persyaratan saja tidak valid, maka pelamar tersebut akan tetap dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi administrasi. Yang kelima, alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Yang keenam, apabila isi sanggahan yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Dan terakhir, jika pelamar tidak melakukan sanggahan selama 3 hari dari tanggal pengumuman kelulusan yang sudah ditetapkan oleh panitia, maka sanggahan selain dari sistem ini tidak akan diterima.